Assalamualaikum sahabat Abah. Kisah kita kali ini dimulai di tengah padang pasir Jazirah Arab. Sebuah rombongan kecil bergerak perlahan. Debu beterbangan, angin gurun berhembus pelan. Beberapa unta dan keledai berjalan lambat. Mereka datang dari perkampungan Bani Sa'idah menuju kota Mekah. Bukan untuk berdagang, bukan pula untuk berperang, tapi mereka datang untuk mencari bayi. Sebuah tradisi telah berlangsung lama di kalangan bangsa Arab. Para wanita dari pedalaman datang ke Mekah untuk menyusui bayi-bayi dari keluarga Quraisy. Bayi-bayi itu akan dibesarkan di padang pasir agar tumbuh lebih kuat, lebih sehat, dan fasih dalam bahasa Arab. Namun, rombongan kali ini datang dalam kondisi yang berbeda. Musim paceklik melanda perkampungan mereka. Tanah mengering, angin membawa debu, hewan ternak kurus, dan kehidupan semakin sulit. Mereka datang dengan harapan mendapatkan bayi yang dapat membantu kehidupan mereka. Di antara rombongan itu ada seorang wanita, Halimah As-Sa'diyah. Ia datang bersama suaminya dan seorang bayi kecilnya. Mereka melewati perjalanan yang tidak mudah. Keledai yang ia tunggangi menjadi yang paling lemah, bahkan tertinggal dari rombongan lainnya. Unta mereka tidak mengeluarkan susu. Anaknya sering menangis karena kekurangan susu. Perjalanan menuju Mekah kali ini menjadi terasa sangat berat untuk Halimah. Ketika mereka tiba di Mekah, para wanita Bani Sa'idah satu persatu mendapatkan bayi. Mereka memilih bayi dari keluarga kaya, karena mereka berharap mendapatkan hadiah dan bantuan yang banyak dari orang tua para bayi itu. Namun, ada satu bayi yang tidak dipilih. Bayi itu adalah Muhammad putra Abdullah, seorang bayi yatim yang ayahnya telah wafat sebelum ia lahir. Dan karena itu, para wanita enggan mengambilnya. Mereka berkata, "Dia bayi yatim, apa yang bisa kami harapkan darinya?" Satu persatu para wanita itu menolak. Tidak ada satupun yang mau menyusui Muhammad, hingga tersisa Halimah As-Sa'diyah. Ia telah kelelahan dan tidak ingin pulang tanpa membawa bayi. Ia berkata kepada suaminya, "Aku tidak ingin pulang tanpa membawa seorang bayi, walaupun ia adalah bayi yatim." Suaminya menjawab, "Ambillah dia, semoga Allah memberikan keberkahan." Dan keputusan itu menjadi awal dari sebuah kisah terbesar dalam sejarah manusia. Saat Halimah menggendong bayi Muhammad, sesuatu yang luar biasa terjadi. Dadanya yang sebelumnya kering tiba-tiba dipenuhi air susu, cukup untuk Rasulullah kecil dan anaknya sendiri. Anak Halimah yang sebelumnya menangis kini tidur dengan kenyang. Malam itu, untuk pertama kalinya, rumah Halimah dipenuhi ketenangan. Keberkahan yang terjadi pada keluarga Halimah tidak berhenti di situ. Unta Halimah yang sebelumnya tidak mengeluarkan susu, tiba-tiba dipenuhi susu. Suami Halimah terkejut. Mereka minum hingga kenyang, dan malam itu mereka tidur dengan tenang. Suami Halimah berkata, "Wahai Halimah, engkau telah mengambil bayi yang penuh keberkahan." Keesokan harinya, dalam perjalanan pulang, keledai Halimah yang sebelumnya paling lemah tiba-tiba menjadi yang paling cepat. Ia melampaui rombongan lain. Halimah mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Sesampainya di kampung Bani Sa'idah, keberkahan itu semakin nyata. Kambing-kambing Halimah kembali dengan susu yang penuh, padahal kambing milik orang lain tetap kurus dan kering. Tetangga-tetangganya heran. Mereka mencoba mengikuti tempat penggembalaan Halimah, namun hasilnya tetap sama. Hanya kambing Halimah yang penuh susu, seolah keberkahan itu mengiringi bayi kecil bernama Muhammad itu. Hari-hari berlalu. Rasulullah kecil tumbuh di pedalaman Bani Sa'idah. Udara yang bersih, lingkungan yang tenang, dan bahasa Arab yang fasih. Tubuhnya tumbuh kuat dan sehat, dan keberkahan terus mengiringi kehidupannya dan keluarga Halimah. Halimah belum mengetahui bahwa bayi yang ia rawat bukan bayi biasa, namun bayi itu kelak akan mengubah dunia untuk selamanya.
Di episode berikutnya, kita akan menyaksikan peristiwa-peristiwa luar biasa yang terjadi pada masa kecil Rasulullah. Peristiwa-peristiwa yang membuat Halimah ketakutan, peristiwa yang menjadi tanda bahwa Allah telah menyiapkan Rasul terakhir sejak masa kecilnya, Rasul Agung Muhammad SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.